mubazir. Kenapa tidak dilakukan dengan cara-cara yang islami? Maaf nih, kita masuk ke toilet aja dilarang membaca bacaan kalimat thayyibah, semisal bismillah atau bacaan Quran. Tetapi kita lihat saudara-saudara kita di pasar-pasar atau di tempat-tempat penjualan ayam itu miris kita melihatnya. Orang kadang mulutnya penuh dengan maaf, rokok, isap rokok, kemudian datang ibu-ibu yang beli ayam, minta dipotongkan. Kemudian dengan santainya dia cuma memakai celana pendek, singlet aja kadang-kadang nggak dipakai, langsung menyembelih ayam. Kira-kira di mana bacaan bismillah? Nah, sesungguhnya edukasi-edukasi ini yang akan kita coba tularkan ke masyarakat sehingga benarlah jangan, boleh jadi hari ini kehancuran negeri ini dimulai dari hal-hal yang sederhana itu. Maka kalau posisi kita hari ini berada di komunitas dakwah halal, tidak menularkan informasi ini kepada masyarakat, ya boleh jadi kemungkaran-kemungkaran itu akan semakin banyak. Oleh karena itu nih momen ini, walaupun sifatnya daring, ya kita mulai aja dulu. Insya Allah dalam waktu dekat sebelum Idul Adha kita akan hadirkan ini Kang Denis ke Pekanbaru untuk langsung praktek, sehingga bapak-bapak teman-teman yang punya pisau golok yang bagus tidak terus-terusan mengirim goloknya itu ke orang yang ahli. Harapannya kita punya golok, kita punya pisau juga mampu mengasah. Tapi kan kita harus mulai dulu dengan daring ini karena momen. Saya pikir seperti itulah ya, kita akan melakukan praktek-praktek ini. Kalau teman-teman nanya, Pak Rois menggunakan gimana cara batu asah yang dipakainya, maka jawaban saya menggunakan yang sangat tipis sekali. Tipisnya mungkin kayak gini. Ya, Bapak boleh lihat nih ya. Sangat tipis betul, sehingga ketajamannya luar biasa. Ini tipis betul saya menggunakannya. Ini kan tipis nih alatnya. Nah, saya masih kirim ke Kang Denis nih supaya tajam gitu. Jadi saya sendiri ya belum punya kemampuan yang mumpuni, tetapi sebatas untuk ngasah arit biar dipakai bisa untuk ngarit rumput untuk makan kambing. Tetapi kalau untuk praktek untuk nyembelih kambing, insya Allah sudah bisa. Tetapi belum bisa diandalkan lah. Nah, kita harapkan momen hari ini bisa menyemangati kita, kemudian jelang Idul Adha kita akan hadirkan pakar dari Depok atau dari manalah Kang Denis bisa membawa teman sehingga kita betul-betul bisa menyaksikan, kita betul-betul bisa mempraktekkan bahwa sapi, kambing yang kita sembelih nantinya bukan dalam rangka digergaji, tapi betul-betul disembelih. Saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan. Tapi terakhir nih, saya pesan kepada teman-teman, nanti pada praktek menjelang Idul Adha, itu betul-betul kita informasikanlah kepada teman-teman. Jangan pelit, saya bilang. Jangan pelit ilmu, jangan pelit harta. Hanya katakanlah nanti giliran umpamanya ada semacam kontribusi 20-50 ribu. Jangan pelit hanya untuk kita mendapatkan ilmu, sementara akan tidak sebanding dengan manfaat yang kita peroleh. Demikian Pak Efri dan teman-teman, mohon maaf nih masih di dalam mobil dan masih menuju ke tempat sasaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rois ya yang sudah menyapa kita semua di webinar pagi ini. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah jumlah partisipan terus bertambah ya. Kalau dari konfirmasi yang sudah mendaftar, ini lebih kurang 30-an lebih yang sudah bergabung di grup peserta. Ya, kita doakan teman-teman ya, rekan-rekan yang belum bergabung semoga bisa segera bergabung sehingga tidak ketinggalan ini materinya mulai dari awal nanti sampai selesai. Dan ada yang bertanya juga, ada nggak rekaman nanti di webinar ini? Insya Allah ada, ya kita aktifkan recording. Seyogyanya kita juga ingin mencoba tadi malam itu agar bisa live di channel YouTube.
Tetapi ala kulli hal lah ya, ada kendala teknis juga di kita, kawan-kawan tim, nah, sehingga belum bisa kita fasilitasi live di YouTube. Nah, tapi paling tidak mudah-mudahan nanti dengan recording ini juga bisa membantu untuk mengulang-ulang materi ini. Baik, Bapak-Bapak dan rekan-rekan sekalian, sebagaimana tadi yang sudah sedikit oleh Pak Rois. Jadi DSH ini barangkali kita baru mendengar ya, jika ada mungkin belum semuanya. Nah, jadi DSH ini Bapak-Bapak ini singkatan dari dakwah sembelih halal. Ya, dakwah sembelih halal. Ya, dengan tagline-nya masyarakat peduli halal begitu ya. Nah, ini bergerak sebetulnya yang melatar belakangi seperti yang disampaikan tadi, berangkat dari kondisi hari ini ya, begitu banyak masyarakat kita ya diketemukan masih banyak yang memahami cara penyembelihan itu belum sesuai dengan syar'inya. Kemudian bagaimana penerapannya dalam keseharian, baik itu dari konsumsi makanannya dan hal-hal yang lain yang sifatnya teknis berkaitan dengan penyembelihan ini. Maka berangkat dari pengalaman kawan-kawan yang menginisiasi gerakan ini, ya berangkat dari situ kawan-kawan yang menginisiasi komunitas ini, maka dibentuklah sebuah komunitas ya gerakan dakwah yang bernama DSH ini, dakwah sembelih halal, ya, sebuah gerakan yang memang concern ya, bertujuan untuk kegiatan dakwah dan menyebarkan tata cara sembelih halal secara syar'i, secara islami kepada masyarakat ya, khususnya untuk negeri kita Indonesia, negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, dan umumnya sampai di level internasional begitu ya. Nah, tadi kondisi-kondisi real sudah disampaikan juga. Nah, berangkat dari situ mudah-mudahan dimulai dari yang kecil ini, Bapak-bapak, saudara-saudara, dimulai dari kita masing-masing, dari keluarga-keluarga kecil kita, dari komunitas kita yang kecil ini, mudah-mudahan kita bisa membantu memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan cara penyembelihan hewan ini dengan Islami. Dan untuk tema kali ini yang kita fokus nanti angkat adalah berkaitan dengan teknik asabilah, gitu ya, teknik asabilah. Dan yang akan mengisi, alhamdulillah ini sudah bersama dengan kita ya instruktur nasional kita ya, praktisi yang sudah mumpuni di bidangnya, yang bergerak di bidang asabilah ini. Saya kira ini tidak diragukan lagi keilmuan beliau di bidang itu, Kang Denis Iskandar ya, Kang Denis Iskandar. Maka langsung saja tidak berlama-lama Bapak-bapak dan saudara-saudara, ya sudah hampir jam 9. Intinya sepenuhnya waktu ini kita serahkan ke beliau. Silakan mau sampai jam berapa nanti kita siap mendengarkan suguhan ilmu dari beliau. Nah, terkait nanti teknis diskusi, bisa saja di sela-sela beliau menyampaikan ada yang ingin langsung menyanggah, menyampaikan pertanyaan, ya monggo silakan menggunakan raise hand misalnya, atau nanti via WA ke kami Japri, atau langsung diketik di kolom chat yang ada di room ini juga boleh, silakan ya. Jadi nanti seiring saja, kita tidak khusus menunggu selesai materi pertanyaan, tidak ya, langsung saja nanti di sela-sela dan disampaikan via chat juga boleh ya. Baik, Bapak-bapak dan saudara-saudara, mari kita mulai ya kegiatan webinar kita kali ini ya, dengan sama-sama kembali melafazkan basmalah agar ilmu ini berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kembali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Duhai ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya, ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Kepada Kang Denis kami serahkan. Silakan Kang. Baik, tes. Masuk soalnya? Ya, jelas suaranya Kang.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, insya Allah juga sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa taat di jalannya. Yang saya hormati pembina DSH Kota Pekanbaru, Ustadz Rois SAG, yang saya hormati Bang Efri, dan rekan-rekan dari pengurus desa Pekanbaru. Terima kasih atas waktunya untuk bersharing, sharing pengalaman terkait ashabillah. Ya mohon izin, ini saya pakai dua device ya, yang satu di laptop, yang satu di HP. Suaranya dari HP karena laptop saya memang sedang bermasalah, jadi nggak bisa, suaranya, mikrofonnya nggak ada. Jadi mungkin nanti share screen-nya saya dari laptop, sedangkan suara saya yang dari HP ya, gitu. Baik, kita langsung saja. Ini bapak-bapak sudah siap dengan alat belum nanti ya? Prakteknya kemarin sudah gimana, Bang Epri? Sudah Ya, disarankan untuk menyiapkan alat-alat? Ya. Mungkin bisa diacungkan alat-alatnya. Ya, silakan ya. Nah, ya siap. Ya. Ya, silakan. Ya, Pak Edi sudah nyiapkan itu goloknya. baik, kalau oke ya. Ya, siap. Baik. Saya langsung share screen aja dulu ya. Ya, share screen. Kita sebelum nanti praktek, kita materi dulu. Hal-hal penting. Iya. Ya. Ya, langsung ke materi. Biasa yang kita pakai itu adalah material untuk golok atau pisau atau bilah itu adalah baja gitu ya, yang lazim dipakai. Walaupun sebetulnya yang lain juga bisa untuk menyembelih, misalnya kulit bambu gitu ya. Tapi yang lazim dipakai untuk menyembelih adalah baja. Apa sih itu baja? Secara sederhana, baja itu adalah besi yang mengandung karbon di dalamnya. Jadi kalau dia tidak mengandung karbon, namanya besi. Tapi kalau sudah mengandung karbon, disebut baja yang utama. Dan juga beberapa kandungan yang lainnya, kandungan campuran yang lainnya, ada kromium, ada fosfor, ada vanadium, ada yang dan seterusnya. Nanti kalau untuk itu mungkin bisa dibaca literatur gitu ya. Jadi karbon itu memang untuk mengeraskan baja. Kalau dia sudah mengandung karbon, dia besi itu akan kekerasannya akan baik gitu ya. Maka untuk dipakai menjadi sebuah alat sembelih itu akan bagus. Nah, tinggal nanti bagaimana kadar karbonnya, bagaimana kadar kromiumnya, bagaimana kadar vanadiumnya, fosfornya dan seterusnya, itu berbagai macam. Kan ada juga baja yang standar, yang dari per, kromiumnya karbonnya sekian. Ada lagi yang sekarang yang paling tinggi itu vanadis katanya ya, yang baja modern itu karbonnya tinggi, vanadiumnya tinggi, ya itu yang paling penting secara sederhana, baja itu adalah besi yang mengandung minimal karbon, itu sudah disebut baja, dan itu sudah layak untuk menjadi alat sembelih. Baik, berikutnya kita masuk ke anatomi sel sembelih gitu ya.
Nah, secara sederhana ini ada biar nanti gampang ketika menyampaikan praktek. Kita sebutnya ini yang sebelah sini handle, ya handle. Lalu ini yang atas ini punggung bilah, lalu ini badan gitu ya, badan tadi. Lalu ini yang sebelah sini itu adalah mata bilah atau edge, Yang sebelah sini ini kita sebut sebagai pangkal bilah. Lalu yang sebelah sini kita sebut sebagai ujung bilah. Baik, itu secara sederhana tentang bilah. Baik, sekarang ketika kita mengasah, apa saja sih media yang dipakai untuk mengasah? Gitu ya. Media yang biasa dipakai untuk mengasah itu ada macam-macam ya. Ada pertama batu asah, ya batu asah seperti ini, ya batu asah. Nah itu juga batu asah juga ada sangat banyak sekali macamnya, dari yang kasar sampai yang halus, ya. Nah biasanya digambarkan dengan grid, gitu ya. Contoh ini di saya ada beberapa contoh batu asahan yang paling umum. Ini batu panda yang banyak di material. Lalu ini batu asahan alam nih Wungkal dari Bogor ya, Wungkal. Lalu ini batu asahan yang batu alam juga. Ini yang sudah halus ya, sekitar 5.000 gritnya. Kelihatan nggak? Ya. Ya. Ini kelihatan? Belum, Ustaz. Nah, ini kelihatan ya. Ini batu asahan ya, contoh batu asahan. Ya. Ini cap panda seperti ini, yang banyak di material ya. Lalu ini batu asahan yang sudah halus. Apa sih namanya ini? Ya sekitar gridnya 5.000. Ya. Lalu ini ada lagi batu asahan yang Wungkal alam ya, batu gunung dari Bogor. Itu ya, itu batu. Yang berikutnya ada lagi amplas. Ada lagi amplas. Ya, amplas yang biasa dipakai biasanya pakai manual, amplas pakai apa namanya ditaruh di bidang datar. Ada juga yang amplas memakai mesin gerinda, ditaruh di mesin gerinda. Itu amplas. Amplas juga sama, berbagai grade, dari grade yang paling kasar biasanya yang 60 sampai dengan ribuan, ya, grade yang 1000. Yang berikutnya ini ada diamond plate. Ada diamond plate. Ya, ini contoh diamond plate. Ya, diamond. Ini diamond ini ada yang 400, ada yang 1000. Terus ini ya contoh amplas. Berikutnya ada lagi yang pakai gerinda. Ya. Itu media asah. Ya. Semua media itu mempunyai tadi tingkat kehalusan. Ini. Baik, itu media asah. Nah, sebelum masuk ke bentuk bilah, saya ingin mengajak
Bapak-bapak memahami terkait dengan ada dua jenis gitu ya. Golok itu ada golok sembelih yang akan kita nanti perlu kita pakai. Ada golok tebas. Golok tebas itu biasanya untuk kerja. Golok sembelih itu untuk menyembelih hewan. Yang kedua golok tebas. Golok tebas itu untuk kerja. Nah, itu seperti bertolak belakang gitu ya kebutuhannya. Kalau golok tebas itu perlu kekuatan. Sedangkan golok sembelih ketajaman. Jadi kalau kata Bang Lendi itu tidak ada satu golok untuk semua gitu ya. Tidak ada satu golok. Nah, saya ada sebuah ilustrasi. Kalau golok tebas kan perlu kekuatan. Golok sembelih perlu ketajaman. Saya ada sebuah ilustrasi ibarat gigi motor. Ya, gigi motor. Gigi motor kan gigi 1, 2, 3 sampai dengan 5. Nah, kalau gigi motor itu gigi 1 itu kuat. Tapi kalau gigi 5 itu kencang. Nah, kencang sama dengan tajam ya. Jadi kalau kita mau nanjak ya perlu kekuatan. Nah, tapi kalau kita untuk ngebut itu perlu kecepatan, artinya sama dengan ketajaman gitu ya. Jadi kalau kuat otomatis tajam itu juga nggak ada. Jadi ketika kita memilih golok itu perlu dipastikan dulu goloknya buat apa, untuk pekerjaan berat atau tulang, bacok tulang, malah untuk sembelih. Jadi kalau untuk sembelih jangan untuk bacok-bacok tulang, jangan untuk kerja gitu karena dia perlu ketajaman, dia kekuatannya kurang. Sebaliknya golok tebas dia kuat tapi ketajaman kurang. Jadi seperti itu ya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Baik. Sekarang kita masuk kepada perbedaan antara golok tebas dan golok sembelih tadi. Nah, saya ini ada di share screen di paling kiri ya, pojok sebelah kiri itu golok yang belum diasah. Bentuknya kira-kira seperti ini. Ini kalau dilihat dari depan. Kalau golok dilihat dari depan. Dilihat dari mana ya? Ini kelihatan nggak? Tadi. Ya. Ini saya. Jadi golok kalau dilihat dari tampak depan itu bentuknya seperti ini. Golok. Ini kan golok. Kalau dari sana kelihatan. Nah, bentuknya seperti yang di layar ini, yang di saya share screen. Nah, ini kira-kira yang belum diasah nih, ya. Jadi kalau pandai itu kalau belum diasah seperti ini nih, bawahnya masih bahkan gepeng gitu ya. Kayak semalam Bang Arya itu bawa golok, pas dilihat, wah ini belum diasah sama sekali. Jadi bentuknya seperti ini, ininya lebar, ke bawahnya sudah turun tapi belum bertemu di satu titik. Nah, berikutnya ini golok tebas, ini seperti ini. Golok tebas yang kedua itu turun, lalu dia ada turun langsung di ujung, ya, di ujung, langsung turun di ujung, langsung menukik seperti ini, langsung seperti itu ya. Dari atasnya lurus, baru ke bawah, nukik begitu, bertemu di tengah. Ada juga mungkin nggak langsung kotak seperti ini, tapi lurus dari atas lurus, di bawahnya turunnya begitu gitu ya, melengkung. Itu golok tebas. Dia kuat, cuma ketajaman kurang. Nah, yang berikutnya adalah ini golok sembelih. Golok sembelih bentuknya seperti ini. Dia flat dari punggung bilah menuju ke mata bilah itu lurus. Lurus, dia tajam seperti silet gitu ya. Atau golok sembelih juga seperti ini. Mungkin kalau untuk yang ini ideal ya. Cuman ini mungkin sulit ya untuk mengasahnya, sulit seperti ini. Nah, ini bisa atau seperti ini, yang paling kanan. Jadi turunnya lebih ke atas. Jadi mulai dari sini, tidak di sini turunnya gitu ya, tapi dari atas. Jadi lebih rampingnya. Ya, begitu. Ya. Baik,
itu contoh-contoh. Ini namanya apa sih? Ini namanya bevel gitu ya kalau di dunia perbilahan. Bentuk bevelnya apa sih? Bentuk bevelnya untuk tebas atau bevelnya apa? Untuk sembelih. Jadi bevel itu bentuk bilahnya, profil bilahnya. Nah, ini secara khusus golok sembelih ini. Bentuk mata bilah golok sembelih. Yang pertama hollow green. Hollow green itu dari atas turun, bahkan dia melengkung di tengah gitu ya. Nah, ini biasanya pabrikan ini. Kalau untuk asahan susah ya, agak sulit. Nah, ini zero green yang tadi dari atas langsung turun ke bawah. Ini ketemu di tengah, bertemu di tengah. Nah, ada lagi ini convex ya, yang terakhir tadi. Jadi tidak lurus seperti yang kedua ini, tapi dia turunnya mulai dari tengah gitu ya. Paling tidak dia ramping di tengah. Ada lagi yang seperti ini nih. Beda kiri kanan, dia sudutnya berbeda. Kalau yang sudut sini lebih ramping, tapi sudut yang satunya lagi yang sebelah sini dia agak gemuk. Nah, ini ada juga mulai ngetren juga di dunia perbilahan ya, ada juga. Nah, ini reprofiling bilah gitu ya. Reprofiling itu maksudnya mengasah itu sendiri. Jadi ketika kita ingin mengasah, ya mungkin saya ingin menggambarkan mengasah itu kalau dalam salah satu kata, mengasah itu apa sih? Mungkin Bapak-Bapak ada yang tahu ya, dalam satu kata mengasah apa, Pak? Mengasah itu apa dalam satu kata gitu ya? Menajam. Ada yang tahu, Pak? Menajamkan. Ya, menajamkan. Ada lagi? Membuat pisau dari tumpul menjadi tajam. Nah, itu satu kalimat. Mengasah itu kalau dalam satu kata itu menggerus, Pak. Menggerus atau mengikis gitu ya. Atau memoles. Ya, jadi menggerus lah ya. Nah, kan tadi ada kalau kita contoh misalnya golok saya mau mengasah. Golok saya yang existing sekarang seperti ini misalnya. Seperti yang kelihatan ya, kursornya kelihatan Pak ya? Bapak-bapak, ini kelihatan nggak kursor saya? Seperti ini nih. Kelihatan Pak. Kelihatan. Nah, golok existing sebelum diasah seperti ini. Nah, berarti kan atau pakai ini. Kelihatan nggak Pak? Nah, golok saya misalnya sebelum diasah seperti ini. Kelihatan Bang Adi? Ya, kelihatan seperti ini. Nah, supaya menjadi ramping, untuk menjadi seperti ini, menjadi golok sembelih, maka harus digerus. Ya, berarti kan digerus nih. Gambar yang kedua kelihatan nih. Gambar kedua, ini kan ada bagian yang saya arsir. Ya kan? Jadi dihilangkan bagian ini. Kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, berarti dari gemuk ini dinaikkan sudutnya, berarti harus ada yang bagian yang dihilangkan. Diarsir ini berarti dihilangkan. Berarti inilah yang digerus. Inilah yang digerus dengan cara diasah. Yang seperti itu ya. Jadi teorinya seperti itu kira-kira. Itulah teori bagaimana kita mengasah. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini sudutnya. Baik. Nah, ini mengasah dengan cara-cara yang lain gitu ya. Ini pakai mesin, lalu ada lagi pakai belt grinder, pakai BG gitu ya. Kalau yang ini pakai mesin gerinda tangan.
Ini memang perlu teknik khusus gitu ya. Kalau pakai mesin itu harus tahu, kita pertama harus tahu bagaimana putarannya mesin ke arah mana, itu harus sudah pakai latihan lah gitu ya. Karena kalau belum tahu kadang-kadang salah-salah si mata amplasnya itu kena ya. Baik, kita ngomongnya manual aja dulu ya. Nah, mengasah secara manual itu adalah menajamkan mata bilah melalui beberapa tahapan. Jadi untuk mengasah itu memang tidak bisa langsung tajam gitu ya, langsung tajam. Jadi artinya ada proses menggerus dari, apalagi kalau bilahnya itu gemuk sekali, kan harus digerus tuh. Yang tadi yang saya bilang, yang tadi ini harus digerus ya. Nanti setelah digerus, biasanya menggerus itu dengan grit yang kasar. Contoh misalnya ketika kita ingin menggerus golok yang udah agak gemuk ya, kita gerus dulu dengan yang kasar gitu ya. Dengan yang kasar, berikutnya baru turun kepada grit yang lebih halus ya. Nah, baik. Berikutnya kita masuk ke bagaimana kita cara mengasah. Berarti kan tadi dari bentuk bevel yang tadi itu, berarti kan harus ada sudut yang kita tentukan. Sudut yang kita tentukan. Harus seperti apa, maunya seperti apa gitu ya. Kalau untuk sudut mata bilah sembeli itu kurang lebih antara 10 sampai 15 tiap sisinya. 10 sampai 15 tiap sisinya. Jadi sudut tadi, sudut ini ya, sudut ini itu kemiringannya tadi antara 10 sampai 15. Datang nggak ya Pak Adi? Kelihatan. Wah. Nah, ya, kurang dekat ya. Bentar. Saya deketin dulu ya Pak ya. Kita tadi takut jatuh kayak gitu. Bentar. Tuh, jatuh. Nah, sebelum kita mengasah, kan kita harus golok existing kita ya. Contoh seperti golok existing ini. Seapa sih dia ketinggian sudutnya? Oke, berarti ini ya saya dimatiin dulu ya. Nah, lewat sini ya. Kelihatan ya. Nah, sekarang contoh misalnya saya ingin mengasah golok ini. Idealnya untuk golok sembelih itu, ini kan 0 derajat. Kelihatan? 0 derajat seperti ini. Idealnya golok sembelih itu segini, 15 derajat. Nah, segini. Kelihatan, Pak? Pak, kelihatan, Pak? Kelihatan. Ini kan, kalau ini, gimana ya? Nah, kalau ini kan 90 derajat, segini. Kalau ini 90 derajat, ini berarti ini 45 derajat, ini 25 segini, ya. Jadi 90, 45, 22,5 segini. Ya. Jadi kalau idealnya golok sembelih seperti ini, ya sudutnya. Jadi kalau biar gampang itu kalau ngukur sudut golok sembelih itu, uang logam ditaruh ketika gini, uang logam ditaruh di punggungnya sini. Nah, ini segitulah sudut golok sembelih. Oke, baik. Kalau untuk pemula, apakah ada alat untuk
agar sudutnya itu stabil gitu, kayak scrub supaya dia megang terus gitu Pak. Oh gitu ya. Yang Kalau dijual gitu. Oh, yang tadi Pak ada namanya apa ya? Alat untuk contoh ini Pak. Mondok kabeh. Kuliah ning Turki iki ning mondok. Di bojomu. Nah, seperti ini Pak, alat seperti ini Pak, kelihatan Pak. Iya. Nah, cuman nanti hasilnya memang tidak flat, dia tetap bevelnya itu turunnya di ujung, ya. Tapi bisa di setel. Oke, kita balik dulu ke Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu existing golok kita yang akan disembelih seberapa tinggi gitu ya, seberapa tinggi sudutnya. Caranya seperti apa? Nah, caranya seperti apa? Ini kan 0 derajat nempel ya. Kalau ini berarti depannya masih ngangkat. Ya. Kalau pengen tahu seberapa tinggi golok kita existingnya, kita tekan ininya sampai dia nempel segini. Existingnya golok saya seperti ini, segini. Gitu Pak ya? Segini golok existingnya. Nah sekarang kita mau mengasah sesuai dengan sudut yang ada, atau mau mengasah kita turunkan menjadi golok sembelih. Nah, berarti kalau sesuai dengan sudut yang ada berarti segini, seperti ini. Ikutin aja itu. Berarti dia langsung mengasah di mata bilah. Ya. Tapi kalau kita ingin mengasah berarti turunkan sesuai dengan sudut kita, sudut yang kita inginkan. Biarkan ini terangkat. Jawa berarti terangkat. Gosok terus sampai dia turun bertemu dengan mata bilahnya bertemu dengan media asah. Itu Pak ya. Paham Pak kira-kira Pak? Paham. Ya. Jadi begitu. Jadi berarti ketika kita mengasah seperti ini, mengasah begitu terus ya. Kan kalau di awal berarti ini ngangkat terus ya, ngangkat terus. Terus digerus sampai dia turun bertemu dengan ini berarti awal-awal yang digerus adalah sebelah sini. Sebelah sini. Gitu ya. Kalau kayak tadi kan begini tuh berarti di sininya itu masih gemuk, Pak. Di sininya masih gemuk. Nah, mengasah adalah menggerus ini. Menggerus ini. Jadi ketika kita mengasah, biarkan dia kalau sudut kita inginnya segini, biarkan ini mengangkat, pasti mengangkat gitu ya. Karena kan aslinya dia segini. Kalau kita ingin sembelih berarti segini. Gerus terus sampai dia lama-lama akan mata bilahnya menempel di batu asah. Begitu Pak ya? Kira-kira. Nah, Berarti batu asahnya harus yang rata ya Pak? ya, betul Pak, harus yang rata. Jadi memang mengasah itu yang paling penting di grid awal, di grid kasar. Di grid kasar karena dia menggerus, membentuk sudut bilah sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau misalnya kita mengasah itu memang tidak ingin membentuk sudut baru, tidak ingin merampingkan golok dengan sudut yang baru, ya sudah ikutin aja. Misalnya ini segini, oh segini nih, ya sudah ikutin aja langsung kena mata. Tapi kalau mengasah itu kan dia tidak langsung kena mata, dia aslinya segini kita turunkan set, ini pasti terangkat ininya, digerus terus sampai dia turun, gitu. Itu proses mengasah. Jadi merampingkan sini. Karena kan kalau yang tadi kan ini dia untuk golok tebas gitu ya. Gitu. Baik. Nah, sekarang kan pertanyaannya ketika kita biasa terus, bagaimana tahu kalau mata bilahnya sudah kena? Di awal kan tadi yang kena bukan mata ya, tapi beberapa mili di atas mata.
Kalau dia sudah kena, apa cirinya dia sudah tergerus si mata bilahnya, bertemu dengan media asah. Apa Pak cirinya? Nah, nanti cirinya dia akan keluar bur. Oke, kita balik lagi ke share screen. Nah, ini kan awalnya existing ini, lalu diturunkan menjadi seperti ini, gitu ya. Mau naik. Nah, tanda kalau kita mengasah sudah berhasil kena mata bilahnya sudah kena, maka akan keluar bur. Ya, maka akan keluar bur. Bur itu seperti ini nih. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang saya akan praktek mengasah pisau ini. Ya. Pisau ini kan sudutnya ada, bevelnya ada, ya, kelihatan ya? Ya, bevelnya ada seperti tadi, gemuk di sini. Nah, saya akan rampingkan, akan turunkan sudutnya. Saya akan rampingkan beberapa mili di atasnya. Jadi sudutnya ini jadi naik beberapa mili di atasnya. Nah, tadi tanda bahwa kita sudah bertemu dengan mata bilah adalah bur. Nah, ada yang boleh langsung praktek juga, silakan langsung praktek yang bawa goloknya. Nah, jadi kita bicara terkait dengan persiapan gitu ya. Persiapan bagi apa aja sih yang perlu disiapin ketika kita mengasah? Pertama batu asah, golok. Terus yang enak sih dingklik seperti ini ya. Dingklik seperti ini. Nah, dingklik seperti ini ya. Tuh. Yang penting dia nggak gerak-gerak gitu ya. Nah. Oh gitu. Oh gitu. Oke. Nah, pas ya. Nah, lalu ini biasanya mentok ini yang bagus mah. Kalau bahkan ada yang sudah dijual-jual itu yang sudah ada setelannya gitu ya. Terus ada lagi ini semprotan ya. Semprotan air atau bahkan ininya di atas ember gitu ya. Ada juga yang di atas ember. Jadi di airnya tinggal disiramkan aja. Ininya ada beberapa batu asahan itu harus direndam dulu supaya dia basah. Kenapa harus pakai air? Karena ketika menggesek kan pasti ada panas di bilah. Nah, supaya tidak panas, kalau dia panas, oper panasnya gitu, maka dia akan mengurangi kekuatan bilah itu sendiri. Jadi bisa mentah lagi lah gitu ya, sepuhannya bisa mengurangi kekerasan bilah itu sendiri. Makanya harus selalu dibasahi. Baik, apalagi golok, asahan, lap lah biasanya gitu ya. Baik, ada yang mau langsung praktek? Mau tanya, Kang? Silakan kalau ada yang tanya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya terkait dengan bahan dari bilah kita ini. Ada kawan-kawan menyarankan bahan itu dari batang sinso. Oh iya. Apakah itu sudah memenuhi syarat untuk sebagai pisau sembelih, Kang? Bisa diasah maksimal gitu. Nah, itu aja dulu, Kang. Makasih. Oh iya. Nah tadi kan baja yang biasa dipakai di perbilahan itu ada limbah, ya, ada baja yang memang diproduksi. Nah, limbah itu banyak tuh. Ada yang umum ada ada dari Barsenso, mata gergaji, ada kikir, ada lagi perdeman ya,
pel Derman, pel mobil, pel macam-macam. Ada juga baja yang memang dipabrikan, baja modern. Kita biasa panggilnya baja modern. Kalau baja modern relatif terukur lah gitu ya, kandungannya, kromiumnya berapa, karbonnya berapa, vanadiumnya berapa, itu relatif terukur. Sehingga nanti main harga, ya gitulah. Tapi kalau untuk bar senso itu bagus, insya Allah bagus untuk sembelih. Ya, jadi bisa diasah dengan maksimal. Oh, gitu. Ada lagi klaher itu termasuk 5 juga laher. Bearing Pak ya, bearing. Itu Pak. Iya, iya. Oke. Kebetulan kita punya dari Barsenso. Bagus Pak itu Pak. Oh iya. Oke. Sekarang, nah ini kayaknya sudah. Tadi sudah saya bahas. Batu ini ya, amplas, diamond plate. Nah, ada lagi Pak yang ditanyakan Pak, silakan Pak. Sebelum kita ke praktek kali ya. Tanya Pak, Monggo. untuk apa namanya pengasahan itu enaknya tuh pakai air atau WD atau minyak itu Pak, lebih efektifnya gitu. Ya baik. Oh nanti ada di sini. Nanti ada di sini. Jadi untuk mengasah antara air dengan minyak itu ada kekurangan dan kelebihannya sebetulnya. Ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau untuk di grid kasar itu sebaiknya pakai air. Kenapa? Karena air itu bagus ketika mengikis bagus, gitu ya. Batu asahan juga bersih. Nah, kan selain pakai ini, ya selain pakai ini, yang kalau kering disemprot, yang bagus lagi pakai infus, jadi apapun lah gitu ya, yang jelas netes terus. Gitu ya, netes terus. Jadi sini kita nggak usah repot-repot nyemprot. Itu yang justru yang bagus itu. Jadi disiapin air yang secara terus-menerus dia netes. Nah itu kelebihan air itu cepat mengikis. Lalu batu asahan bersih. Nah kalau pakai minyak seperti ini nih Pak, kelihatan nggak? Jadi dia nempel gitu ya, nempel. Nah itu pakai air itu cepat mengikis. Dan disarankan untuk grid awal karena kita butuh mengikis pakai air itu. Cuma kekurangannya memang dia air itu kan gampang karat. Jadi jangan ditaruh lama-lama gitu ya. Nah, kalau perbandingannya kalau pakai minyak tadi dia karena dia menutup badan bila itu, menutup pori-pori. Iya. Makanya ketika minyak itu disarankan ketika grid sudah mulai grid finishing halus. Nah, itu ya Pak ya. Siap. Oke, baik. Bicara terkait dengan bur tadi ya. Saya langsung saja mengasah ya. Belum lupa. Soalnya batu asahannya masih baru. Yuk. Tutup nak, tutup. Bentar Pak ya. Kita lagi di. Nah, kita langsung praktek saja. Ini existing-nya segini, kelihatan nggak? Ini existing sudut pisau saya seperti ini. Nah, saya ingin menaikkan menjadi sudutnya lebih kecil, gitu ya, seperti ini. Menurunkan. Nah, bagaimana sih kalau yang pemula itu biasanya kan namanya mengasah itu butuh konsistensi
sudut. Ya, itu sangat penting, Pak. Itu di bold, di italic gitu ya, di garis bawah gitu ya. Garis bawah ditebalkan, dimiringkan gitu ya tulisannya. Jadi konsistensi sudut. Ya, ketika mengasah butuh konsistensi sudut. Karena tadi kan yang kita ingin capai sudut sembelih antara 10 sampai 15 derajat. Jadi kalau tidak konsisten malah jadi tadi ada orang yang ngasah nggak tajam-tajam karena dia nggak kena mata bilahnya, tapi yang kena terus saja bodinya. Gitu ya. Bagaimana cara supaya konsisten? Ada juga yang ngajarin gini, kelihatan nggak ya? Tangan nih, kalau kita ingin mengasah gini, kelihatan nggak Pak? Tangan, Ya. ini ditaruh di sini untuk apa namanya? Untuk kontrol kita. Jadi ketika mengasah, nah kontrol kita, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini untuk Kang, seterusnya saya tutup dulu. Coba. tutup dulu Kang, biar berjelas. Nah, betul-betul. Ya. Tangan nih, tangan. Tangan posisi di mana? Tangan posisi di sini. Punggung. Posisi punggung di sini. Jadi ketika mengasah itu sebagai kontrol tangan kita tuh. Tuh, seperti itu. Oh, Gitu ya. Itu memang kalau pemula sering bermasalahnya di situ. Nggak konsisten. Begini gitu ya. Itu. Nah, makanya memang butuh banyak latihan. Saya juga di awal seperti itu. Ya. Jadi kontrol itu selain di sini, kalau saya mungkin udah di sini kontrolnya. Kontrolnya udah di sini pakai piling gitu ya. Gitu. Baik. Tadi mana yang mau saya asah? Ini ya. Ini existing segini. Saya akan turunkan segini ya. Bapak-bapak yang praktek silakan langsung aja. Ya. Nah, ketika praktek itu sebaiknya kita ditempatkan batu asahan di tempat yang stabil, nggak goyang-goyang gitu ya. Karena ini memang bukan tempat mengasah, tempat Pak Adi ngajar. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, ada lagi yang nanya gerakan mengasah seperti apa sih? Boleh begini. Yang penting tadi konsistensi sudut. Nah, tebalkan itu tulisan gitu ya. Konsistensi sudut. Boleh begini, ya begini. Boleh begini. Boleh diagonal, horizontal, vertikal, diagonal. Monggo ya. Itu searah atau bolak-balik gitu? Maksudnya ke depan terus gitu apa? Enggak, Maju begini, mundur, maju mundur gitu. kalau di grid kasar bebas. Ya. Iya itu. Bebas. Maju mundur aja nggak apa-apa. Karena tujuannya memang untuk menggerus. Gerus. Ya. Siap. Terus. Nah, cuman kadang-kadang kalau ketika mengasah golok, perhatikan ketika kita mengasah ini, set, ini nggak kena gesek, yang paling ujung nggak kena gesek. Ya, jadi ketika mengasah, set, tambahin dikit, maju, set, ya gitu ya. Atau seperti itu. Nah ini sudutnya sudah naik tuh ya. Sudutnya sudah naik. Tadi kan cuma berapa 1 mili. Sekarang sudutnya sudah naik. Ini kan yang penting sudah ditangkap ya. Maksudnya sudah ditangkap. Jadi yang tadinya sudutnya itu tinggi, sekarang sudah dirampingkan, berarti sudutnya lebih turun. Jadi kalau sudutnya sudah naik berarti otomatis yang tadinya seperti ini jadi seperti ini. Gitu Pak ya? Iya. Nah,
tadi bur, terkait dengan bur. Bagaimana kita pastikan bahwa kita sudah mengasah mata bilahnya, bukan mengasah di atas mata bilah. Bur tadi tandanya kan, tandanya bur. Jadi ngecek bur, contoh kita mengasah sebelah mana ya? Kita mengasah sebelah sini, sisi sebelah kiri. Berarti akan keluar bur sebelah kanan. Bagaimana cara mengecek? Kita tadi mengasah sebelah sini ya. Kita tadi mengasah sebelah sini, berarti cek burnya di sebelah sini. Nah, di baliknya itu akan berasa kasar. Nah, memang kalau grit kasar berarti burnya juga kasar. Tambah halus grit, burnya juga tambah halus, gitu ya. Kira-kira seperti itu, Pak. Paham, Pak ya? Ya, paham. Dan bur itu harus keluar di sepanjang mata bilah. Dari sini sampai sini harus keluar bur tuh. Harus keluar burnya. Karena kenapa? Saya pernah juga nyepelekan gitu ya. Ketika mengasah sepelekan, sini belum ada burnya nggak keluar. Di satu sisi misalnya nggak keluar. Nah itu nanti di situ yang nggak tajam. Karena kenapa? Dia kenapa nggak kena bur? Di situ pasti masih gemuk. Belum ramping di bagian itu. Tidak terkikis. Gitu Pak ya? Bukan semata-mata nggak keluar bur itu memang kelupaan gitu ya. Karena dia pasti gemuk di situ. Yang tidak keluar bur itu. Belum terkikis, jadi belum ramping. Gitu Pak kira-kira. Jadi kalau ada bagian mata bilah yang belum keluar burnya, kita nggak usah hajar semua. Jadi hajar. Kita nggak usah asah semua. Misalnya bagian sini yang belum keluar bur, itu aja. Gitu. Itunya aja. Di asah bagian itunya aja. Sekarang ini itunya. Nah, baik. Itu berikutnya adalah kalau mata bilah sudah keluar semua burnya, maka kita sudah mengasah sebelah sini, maka balik. Baru kita boleh balik. Ya, gitu Pak. Baru kita boleh balik. Tadi misalnya kita ngasah sebelah kiri. Sudah diperiksa burnya sudah keluar sepanjang mata bilah. Oke, sudah bagus berarti maka balik. Itu perlu diperhatikan justru di awal. Itu yang paling penting di awal. Karena kita membentuk sudut. Kalau kesananya relatif lebih cepat ya. Karena itu akan lebih lama. Di awal itu pasti lebih lama. Karena kita mengikis tadi, membentuk mata bilahnya, sudutnya. Gitu. Jadi jangan sepelekan, ini burnya belum keluar nih. Lanjut capek gitu ya. Nah, itu biasanya di situlah yang nanti nggak tajamnya. Tuh. Ya, baik. Sekarang kita anggap sudah keluar nih semua burnya. Dari pangkal sampai ujung sudah keluar burnya. Nah, berarti kita boleh balik. Tapi belum. Bapak-bapak nggak ada yang sambil praktek, Pak? Belum Pak ini nyimak dulu ini, nanti kalau sambil praktek malah kurang fokus ini. Oh, gitu ya? Iya. Oke. Cara ngeceknya sebelahnya. Nah, itu cara ngecek bur itu. Nah, cara ngecek bur, di tangan didorong ke atas, nah, berasa tuh. Nah, seperti itu. Kelihatan nggak Pak? Nah, begini. Kelihatan Pak ya? Saya ngecek burnya gini. Tuh, begitu. Tuh. Dia kayak bergerigi gitu ya Pak? Kang ya? Iya, kasar. Nah, ini udah semua ada di sini, belum ada burnya nih. Ah, sebentar, di sini ada belum keluar.
Nah, sekarang silakan bandingkan ini sudutnya segini, Pak ya. Yang asli nih, ini masih asli. Sudutnya hanya 1 mili kayaknya. Sudutnya hanya 1 mili. Ini namanya micro edge ya, micro edge. Jadi apa namanya? Bevelnya itu turun di ujung. Hanya 1 mili. Nah, untuk jadi sembelih sengaja saya naikkan. Ini sudah saya naikkan. Jadi kira-kira 2 mili lah di atas yang tadi gitu ya. Jadi mili ya. Kira-kira sudah ketangkap maksudnya ya? Ya, Pak. Sambil praktek ini. Ya. Sudah ketangkap ya apa yang saya maksud. Ya. Baik, sekarang saya berarti ini pisau ini bevelnya sudah lebih ramping, sudah naik sudutnya. Sudah lebih ramping. Yang sebelah kiri. Sekarang saya balik sebelah kanan. Bentar. Sekarang saya balik. Jelas Pak ya? Ya, Pak. Panda tuh empuk banget ya. Empuk. Panda empuk banget. Sekarang saya mengecek bur. Nah, Kalau untuk pisau sembelih, Kang, berapa mili biasanya ketinggian apanya, Kang? tadi Pak, gini aja deh yang gampang ngukurnya. Bapak taruh golok, logaman nggak Pak? Uang logaman. Uang logam di Seginilah Pak, seginilah. diganjal di ujung di atas di Nah, segitu punggungnya. Pak. Iya, ini saya ganjal di ujung punggungnya. Segitu kira-kira Pak. Oh, gitu tinggiannya apanya? Gitu ketinggiannya. Gitu. Atau turunin lagi mungkin bisa. Tapi ketika ngasah ya uangnya ya jangan ditaruh. Oh iya. Gitulah. Iya di ujungnya jangan di sini, di sini tinggi Pak. Tapi di ujung, taruh di ujung, taruh di sini. Tuh. Kelihatan nggak ya? Nah, begitu. Gitu. Nah, bukan begitu. Kalau begitu jadi tinggi. Tapi di sini. Iya, iya. Nah, gitu, Pak. Nah, kira-kira begitulah. Seginilah sudut ideal. Golok sendiri. Iya. Baik. Oke. Ini sudah keluar burnya semua punya saya nih. Sudah keluar. Wah, yang sini belum nih. Yang ujung sini belum. Tadi mana lupa. Itu satu lagi pengalaman, ini dari pengalaman. Biasakan mengasah, misalnya kalau kita terbiasa mengasah sebelah kanan dulu terus ya. Kalau sebelah kiri terus. Karena kadang-kadang begini, tadi saya mengasah belah mana ya? Kadang-kadang gitu Pak. Jadi berantakan semua asahan kita. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah ini,
itu kalau sudah bolak-balik kan berarti sudah bolak-balik Pak ya. Sudah bolak-balik, kiri sudah diasah keluar bur, lalu kita balik sebelahnya, diasah lagi keluar bur lagi sepanjang mata bilah. Maka kalau sudah begitu, itu di grid kasar, naikkan gridnya. Ya, setelah kalau sudah seperti itu, naikkanlah gridnya. Pertama kan misalnya kanan, sudah keluar mata bur seluruh bilah. Balik sebelah kiri sudah keluar mata bor seluruh mata bilah. Oke, biarkan aja. Lalu kita naikkan grid berikutnya. Rumusnya adalah naikkan grid itu 2 kali lipat. Contoh misalnya grid awal kita ngasah grid 80 misalnya. Atau jangan 80 lah. 120. Berarti yang berikutnya kalau sudah seperti tadi keluar grid kiri kanan, maka kita grid berikutnya 240. Tadi prosesnya sama, jadi keluar grid bur di kiri kanan, baru kita naik lagi ke 480 atau 500. Kalau sudah keluar lagi seperti tadi, prosesnya dari awal seperti tadi, naikkan lagi menjadi 1000, naikkan lagi berikutnya, seperti itu Pak kira-kira. Ya, jadi jangan langsung loncat, gitu ya. Kalau langsung loncat dari grid 120 mau ke 1000 ya bisa aja sih, cuman ya dari pagi sampai sore gitu, jadi lama gitu Pak ya, gitu. Jadi sebetulnya kalau sudah rata, sudah sudutnya sudah bagus di grid kasar, itu akan cepat pengasahannya. Yang penting pertama tadi ditebalkan tulisannya, di garis miring konsistensi sudut. Gitu, Pak, Maaf ya. Kang, Monggo ada yang ditanyakan silakan. maksudnya grid itu kekasaran apa ya, batu asah ya Kang ya? Betul, grid itu maksudnya tadi kasar halusnya. Oh, lebih Ya kan lebih kasar, lebih kecil jelasnya. ukurannya lebih kasar. Misalnya yang paling kasar itu amplas, setahu saya yang suka saya pakai 80 itu kasar. Oh, paling kasar ya. Nah, kalau sudah grade berapa gitu, kalau batu asahan nih sudah grade ini yang saya pakai ini 5000, sudah halus finishing. Oh, Jadi kasar iya. itu antara 80 atau di bawahnya sampai 120 itu kasar gitu ya. Terus medium itu nanti ada di sini ya. Nah, di sini ada nih. Itu sebetulnya tidak baku juga sih sebetulnya ya. Maaf Nah, Pak, ini mau nanya. kasar. Ya. Ini saya berusaha langsung praktek ini. Apakah pakai Monggo silakan. Langsung praktek aja. pakai diamond flat 400 cukup nggak grade 400 untuk ngerus? Tergantung sih Pak ya. Tergantung kondisi goloknya. Kalau kondisi goloknya gemuk banget, tapi kalau seperti apa coba boleh dilihat Pak ke kamera Pak. Iya. Enggak Pak? Ada ini. Ini burnya belum keluar dari tadi, susah juga. Kalau burnya keluar ya mungkin kurang kasar Pak, jadi lama. Oh, iya. Karena dia kurang gemuk, kasar berarti. ya berarti karena dia yang harus digerus kan seberapa ketebalan yang harus kita gerus kan tadi apa ya? Yang tadi tuh berarti misalnya gemuk, berarti yang harus kita gerus itu berarti tebal. Ya. Aja kira-kira. Kalau bilah kita gemuk, berarti yang harus kita gerus banyak, tebal gitu ya. Jadi berarti butuh media asah yang kasar. Iya. Ini kayaknya burnya sebelah depan doang nih, ini udah kasar. Nah, itu berarti sudah kena. Burnya kalau sudah kena berarti sudah ramping. Yang belum keluar bur itu masih gemuk. Oh iya. Itu kuncinya seperti itulah ya. Siap. Nah, ini siap. ada grid ya, grid
terkait grid. Kasar itu 300 ke bawah lah gitu, kasar tuh. Itu 300, 400, halus itu seperti ini. Meskipun ini sebetulnya nggak baku juga lah ya. Kalau untuk ini, untuk ukuran. Baik. Nah, itu untuk body menggerus tadi ya, yang di atas edge itu mata bilah gitu ya. Nah, sekarang ini apa Pak, kira-kira paham nggak apa nih Pak? Halus. Hasil. salah ngetik hasil. Hasil asahan. Bukan bahasa Jerman Pak, ini salah ngetik. Nah, itu Pak, hasil grid pada mata bilah. Nah, kira-kira akan seperti ini Pak nanti hasilnya. Kalau di grid kasar, bisa dipahami nggak Pak? Kalau di grid kasar misalnya grid 1000, grid 80, mungkin seperti ini nih. Jadi mata bilah itu masih geradagan gitu, geradagan. Tapi bodinya misalnya sudah bagus, sudah punya. Nah, tapi karena dia memang mata amplasnya amplas kasar, ya hasilnya kalau di mikroskopis gitu ya, dilihat pakai mikroskop akan seperti ini di mata bilahnya. Paham ya Pak ya? Oke, berikutnya misalnya kita naik, Bang Adam pernah bikin loh, pakai mikroskop, dilihat kira-kira seperti ini. Gitu. Lalu naik ke grid berikutnya, ya berarti mata karena dia amplasnya atau asahannya lebih halus, dia permukaan mata bilahnya akan seperti ini, lebih halus lagi. Lebih halus lagi. Seperti itu kira-kira, Pak. Itu ya, Pak ya? Bisa dipahami, Pak? Ini untuk pelampang mata bilah, ya, pelampang mata bilah. Jadi kalau pakai mikroskop seperti inilah kira-kira. Jadi kalau asahan kasar, ya dia ininya kasar, gitu. Kalaupun dia udah kena, gitu. Kalau halus, lebih halus dia. Gitu, kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Minyak atau ini. Baik. Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Monggo silakan. Nah, kunci keberhasilan mengasah tadi. Konsistensi ketika mengasah, Pak. Konsistensi sudut. Nah, ini baru masuk nih. Tahapan mengasah, menetapkan sudut, mulai menggerus, naikkan grid, lalu finishing, lalu menghilangkan bur. Nah, kan tadi Pak ya, kita tadi posisi sudah menggerus Pak ya, sudah menggerus, sudah keluar bur kiri kanan, dinaikkan. Nah, untuk finishing Pak, kuncinya ketika kita menggerus di grid kasar itu boleh silakan sebesar tenaga kita gitu ya, dengan kontrol, pastinya dengan kontrol sebesar tenaga kita karena itu menggerus. Lebih halus asahan kita itu lebih tekanan kita terhadap bilah itu jangan disamakan. Lebih halus ya tekanannya juga lebih kecil. Apalagi nanti di finishing itu bahkan mungkin tidak ditekan di grid 5000 misalnya, tidak ditekan dan kalau bisa satu arah gitu, set gitu ya. Yang penting maju seperti ini. Kelihatan nggak ya? Yang penting seperti ini. Terus banget. Nah, set gitu ya. Set.
gitu ya. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau udah grit halus, itu tekanan juga dikurangi. Tekanan terhadap bilah juga dikurangi. Gitu Pak ya. Nah, pasti juga bur juga akan lebih halus dia berasanya. Jadi kalau di kasar itu burnya kasar. Tapi kalau sudah di grit halus, burnya juga lebih sedikit, lebih halus gitu ya. Ya. Oke. Nah, makan kalau sudah finishing, misalnya di kita ke sini sudah finishing, itu satu arah, ya, satu arah, dan tekanan dikurangi. Nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan katanya. Nah, satu arah, ya, gitu bolak-balik. Atau misalnya mau 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ini kita bicara finishing ya. 4, 5. Sekarang kita kurangi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Terakhir 1, 1. Tekanan jangan lupa tekanan dikurangi. Bahkan mungkin mengandalkan bobot bilah ya. Jangan ditekan sama sekali. Ya. Seperti itu. Nah, sudutnya itu, sama seperti yang awal tadi ya Kang ya. Sudutnya harus sama, Pak. Konsisten ya. Konsisten. Ya, harus konsisten. Nah, kan mungkin masih ada bur ya, masih ada bur. Nah, bur terakhir ada namanya stropping kulit, menghilangkan bur di stropping kulit atau di apa ya, di lepis. Sudah banyak sekarang dijual, Pak. Sama stropping juga sudutnya kurang lebih seperti mungkin bisa naik dikit. Coba. Nah, kalau stropping itu mundur, Pak, seperti ini. Ini stropping ya. Stropping itu mundur. Jangan maju. Kalau maju dia habis stroppingnya. Mundur. Sudutnya kurang lebih seperti tadi. Tujuannya membuang bur ya Pak. Ya, membuang bur. Ini tujuannya membuang bur. Iya, iya. Burnya kan tadi biarin aja Pak. Kalau tadi ketika kita mengasah itu biarin aja burnya bolak-balik nggak apa-apa. Oke. Sudah, burnya sudah hilang. Gitu Pak. Kurang lebih seperti itu. Untuk mengetahui itu sudah maksimal tajamnya, kita tesnya kemana, Kang? Nah, oke, baik. Itu proses mengasah ya. Nah, ini bagaimana cara itu di channel YouTube saya sudah ada bagaimana cara mengecek ketajaman. Ketajaman bilah yang paling umum dan sesuai dengan SKKNI itu pakai apa ya? Nah, paling umum adalah dengan yang kita bicara dengan standar OS. Ini premium nih punya Pak Adi, mantap nih. Dijual nggak Pak Adi? Kolekdol katanya. Nah, kita bicara standar SKKNI, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Nah, SKKNI pegang polio, ya, pegang polio, lalu tebas bagian yang satunya. Itu standar SKKNI. Kalau begitu sudah tajam. Nah, lalu bagaimana cara mengecek? Kan kita harus tahu dari golok kita, dari pangkal sampai ujung harus tajam semua kan Pak ya.
harus tajam semua, jangan di sini tajam, di sini enggak. Gitu ya. Nah, caranya adalah cara ngeceknya dari ujung sampai ujung dijalankan begini, pelan-pelan. Nanti kalau masih ada yang nggak tajam, microchipping, Nyangkut ya. gempal halus, ini berasa nih, gitu. Kalau ini mah enggak, ini melancar. Ini baru diasah. Ini baru diasah. Kalau ada microchipping atau gompal halus, dia akan berasa di tangan. Nah, ini enggak. Itu Pak ya. Itu satu. Ada lagi yang puskat. Puskat itu dilipat-lipat gitu. Nah, ini lebih tinggi lagi nih ketajamannya, butuh ketajaman yang lebih tinggi. Puskat itu. Kayak kerong. Aja mau nih. Oh, Nah, puskatnya seperti ini. Puskat. Tekan gitu ya. Memotong dengan hanya ditekan, tidak di slice. Kan cuma ditekan saja. mana yuk? Ya. Itu butuh ketajaman yang lebih dari yang tadi. Berikutnya itu kan kalau di indoor Pak ya. Kalau banyak. Terus nah, kalau di lapangan bagaimana? Banyak juga seperti pertanyaan dulu saya ketika saya baru bergabung di Dawas Melihala gitu ya. Pak, kalau di lapangan habis motong satu sapi, itu kan kita tajam, habis motong satu sapi, bagaimana cara ngecek golok saya masih bisa nggak sapi berikutnya? Nah, kan begitu Pak ya? Pasti pertanyaannya. Nah, cara ngeceknya kan tidak ada kertas Pak di kebun, di lapangan gitu ya. Itu biasanya kalau orang tua dulu pakai haircut ya, pakai apa? Rambut. Jadi ditaruh saja. Kalau dia melorot berarti belum tajam. Kalau sudah tajam dia nyangkut. Atau kuku seperti ini. Kuku ditaruh begini Pak, ditaruh. Kalau dia sudah nyangkut berarti ambles ke dalam kuku, berarti dia sudah tajam. Kalau dia melorot begitu berarti nggak tajam. Kecuali melorotnya kukunya ke bawah. Ya, seperti itu. Itu cara ngecek, oh berarti sudah tajam. Atau biasanya di bulu kaki misalnya, bulu kaki, cara ngecek bulu kaki di gini, ya bulu kakinya ke bawah, bulu kakinya sudah nggak ada, habis. Bulu kaki sudah nggak ada. Seperti itu Pak. Jadi di bulu, di kuku, karena di lapangan nggak ada kertas Pak, gitu ya. Nah, ada lagi yang sekarang lagi rame mungkin slice tisu gitu ya, slice tisu. Ya plastik atau tisu ya boleh-boleh saja, itu sudah di atas standar ya, standar di atas. Cuman saya mungkin ini pribadi saya hati-hati juga dengan ketika kita terbiasa dengan slice tisu misalnya, ada sedikit dalam tanda petik bahayanya gitu ya. Kalau kita sudah terbiasa dengan slice tisu, lalu kita punya golok misalnya, golok itu sudah tajam, sudah standar, tapi karena dia nggak bisa slice tisu, timbul was-was. Itulah yang bahaya ketika was-was. Kan yang paling penting ketenangan kita, butuh ketenangan ketika kita ingin menyembelih. Kita sudah tajam, sudah standar, sudah. Jangan sampai timbul was-was. Karena kenapa? Ada juga saya pernah, Bang Ade itu pernah share tuh. Itu hati-hati katanya dengan was-was. Ketika kita ini tajam enggak gitu ya. Makanya taruh saja, yakinkan itu sudah tajam, taruh. Ketika akan menyembelih baru kita ambil lagi golok kita. Jadi seperti itu ya. Jadi yang penting tadi ketenangan di dalam hati kita bahwa golok kita yakin sudah tajam dengan ilmu yang kita punya tadi. Begitu Pak kira-kira. Monggo Pak kalau ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan. Ini waktunya gimana nih Kang Epri? Hilang banget Ya mau nanya Kang. Lanjut Kang. Oh, Pak Ustadz. Mau nanya Kang. Ya, monggo Pak Ustadz Rois ya. Suaranya. Andi Satya. Ada. Biasa dari pengalaman Kang, kira-kira biasanya untuk satu pisau itu untuk berapa ekor sapi bisa gitu. maksimal? Nah, itu ada lagi tuh.
itu namanya kekuatan mata bilah. Kekuatan mata bilah. Banyak tuh ininya Pak. Banyak komponennya, banyak yang mempengaruhi. Pertama dari bilahnya itu sendiri. Kalau bilah yang mahal kan pasti panadis atau apa gitu, pasti lebih keras gitu ya. Kedua dari cara memotong. Si jagalnya itu sendiri memotong. Gitu Pak. Dan ketiga dari bentuk mata bilahnya, edge-nya. Dari bentuk apakah dia sangat sekali atau dia agak gemuk sedikit. Ya kan? Karena kan mata bilah tadi kan bisa dikompromi sebenarnya. Pengennya ramping banget, betul-betul tajam. Cuman pasti resistensinya terhadap kekuatan itu dia sendiri pasti ringkih. Tapi kalau ingin agak sedikit kuat, ya agak gemuk kan sedikit ya. Itu seperti itu Pak. Jadi banyak pengaruhnya. Pertama tadi bentuk bevel mata bilahnya. Yang kedua si jagalnya itu sendiri, bagaimana ketika menyembelih. Ketiga dari materialnya. Materialnya kalau material yang mahal ya, yang karbonnya tinggi atau vanadiumnya tinggi pasti lebih kuat. Yang saya maksud dengan bagaimana jagalnya ketika menyembelih adalah saya pernah melihat jagal itu ketika menyembelih ya, ketika menyembelih gini, padahal dia sudah kena tulang masih ditekan gitu ya. Padahal itu tidak perlu. Nah, itu membuat si mata bilah itu keeping lah gitu ya. Gitu Pak, kira-kira. Jadi nggak bisa wah kuat 5, kuat ini. Saya kalau ada yang nanya gitu saya nggak langsung jawab buat berapa ya gitu. Iya. Kuat 5 padahal jagalnya gimana itu. Kira-kira gitu. Iya, makasih Ustaz. Pak di sini juga ramai nih Pak. Disapa teman-teman di Depok nih, DSH Depok Pak. Iya. Ya, nemenin saya lah. Panitia kurban semua ini. Iya. Ya, Ustaz Rais. Lagi di kandang Ustaz Rais ya. Iya. Bagaimana Pak? Silakan kalau untuk materi mungkin kita lihat materinya masih ada Pak. Mana perawatan ya? Ini perawatan ini belum nih Pak, lupa saya nih. Jadi perawatan ketajaman nih Pak, perawatan ketajaman itu ada cara memakai honing. Ada yang sudah tahu sebelumnya Pak ini namanya apa? Honing. Atau sharpening. Honing atau sharpening ya. Kalau honing itu halus, kalau sharpening agak kasar. Kalau di pasar itu kristal biasanya disebutnya. Ini fungsinya adalah bukan untuk mengasah, Pak. Bukan untuk mengasah. Ini fungsinya untuk mengembalikan mata bilah. Nah, untuk mengembalikan mata bilah. Maksudnya gimana? Sekarang saya kasih contoh ini misalnya mata bilah terbalik ya. Golok dalam posisi seperti ini. Dalam posisi di atas. Ini mata bilah saya begini. Mata bilah saya begini ya. Nah, kalau dia terkena tulang seperti ini, Pak. Ya. Belok lah gitu ya. Dia bukan tumpul tapi dia berbelok. Nah, maka inilah fungsinya honing atau sharpening. Dia dibalikin lagi seperti ini. Oh. Jadi mengembalikan posisinya. Ke posisinya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya nih. Sudutnya, Pak, tetap sudut seperti tadi. Sudutnya sama. Sama seperti ketika mengasah. Golok kita sudutnya seperti apa? Ikutin aja. Gitu. Karena kan kita nggak mengasah. Kalau mengoning ya ada pertama yang paling umum ya begini ya. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Nah, cara memegang honing itu hati-hati. Hati-hati. Taruh tangan kita di belakang dia nih, ada safety-nya. Jangan di sini. Kalau di sini ya namanya membacok tangan sendiri gitu ya. Itu pertama. Taruh di sini. Ini harus memang golok sudah tajam yang tadi berbelok karena kena tulang atau seterusnya. Nah, caranya sudutnya sudut sesuai dengan sudut eksistensi dia, existing dia. Kiri,
kanan, kiri, kanan. Itu cara pertama. Atau yang kalau belum terbiasa, bisa dengan begini Pak. Agak turunin dikit Pak. Gini, sudutnya sama persis. Ya, caranya. Ini masalah teknis saja. Bisa begini, kiri, kanan. Kiri, kanan. Atau ada lagi gimana ya? Ada lagi. Gimana? Gini. Ini kiri. Ya. Gitu. Itu Pak, kira-kira caranya ya. Jadi ini bukan untuk mengasah. Ada juga memang kalau yang sharpening dia agak menggerus sedikit. Tapi fungsi utamanya adalah untuk mengembalikan mata bilah. Mau sedikit nanya, Pak? Ya, monggo Pak. Ini Pak, untuk maintenance bilah-bilah yang gampang karat, Iya, itu yang recommended apa ya? Soalnya saya pakai minyak zaitun paling seminggu kering karat Iya. semua. Pakai minyak rambut tanco itu pomade karat. Jadi gimana caranya gitu? Tipsnya gitu. Pertanyaannya mengundang saya jadi jual. Ini kan jualan ya, bukan iklan ya. Gini Pak, memang kalau untuk ditaruh lama ya. Jadi mungkin langsung ini aja langsung aja. Kalau kita golok setelah dipakai, yang pertama dilakukan, kalau goloknya golok per gitu ya, golok karbon steel, bukan golok stainless yang mudah karat, apalagi wilis ya, kan mudah karat tuh. Jangan ditunggu berjam-jam. Jadi setelah motong, sebaiknya ada asisten gitu ya, ada asisten potong. Si jagal itu nongkrongin leher, memastikan kematian. Golok kasih ke asisten, cuci kalau bisa dengan air hangat atau pakai sabun, mereknya jangan disebut, Sunlight, pakai Sunlight itu ya, lalu langsung dikeringkan karena kalau didiamkan kuning langsung Pak. Tuh. Nah itu pertama setelah kita mengasah, setelah kita menyembelih. Nah kalau untuk ditaruh dalam waktu lama bisa pakai minyak, tapi kalau minyak memang cepat kering, alis ada namanya wax lilin, kental, dia lebih nempel, itu lama. Gini. Iya. Nah, gitu, tahu isinya apa. Nah, Seperti ini Pak. Seperti ini. Kalau mau kemana belinya? Enggak, jangan. Seperti itu Pak, kira-kira. Siap. Ya. Terima Ya, ada kasih. lagi, Pak? Saya sementara cukup, Pak. Praktis make perfect gitu ya. Karena Tinggal memang teori doang sama sekali tidak akan pernah cukup gitu ya. Pasti harus praktek. Saya juga karena saya jualan golok aja Pak, jadi praktek terus. Kalau nggak jualan mungkin nggak praktek. Iya. Ya kira-kira begitu Pak. Untuk merawat ketajaman. Monggo Pak. Ustadz Rois mungkin akan ada yang mau disampaikan. Ya, ini segera mengundang Kang Denis ke Pekanbaru, bentar lagi nih. Oh, harus itu satu. Untuk praktek. Teman-teman pasti masih penasaran. Saya biasanya tuh kalau ngasah pertama tuh